Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul bariyat, rabbul ardi was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal khairat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, karunia, anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan semua itu di malam hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa taala kita dipertemukan, dikumpulkan di rumah sangat mulia ini dengan sebuah tujuan yang mulia, untuk sama-sama kita mendalami agama ini dalam rangka saling nasihat menasihati, ingat mengingatkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, insyaallah dimulai malam hari ini sampai waktu yang tidak ditentukan, hanya Allah yang tahu, kita akan mengkaji tentang masalah akidah di setiap Jumat pekan ketiga setiap bulannya. Dan kita akan membaca kitab yang ringkas yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, yang versi Arabnya khuz aqidataka minal kitabi wa sunnah as-sahihah. Ambillah akidahmu daripada Alkitab, Al-Quran, dan juga daripada sunnah-sunnah as-sahihah yang benar, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab ini para jamaah berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang ringkas, dijawab dengan ringkas berserta dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung saja masuk ke dalam inti pembahasan. Semoga Allah memberkahi. Pertanyaan yang pertama di dalam buku ini, beliau rahimahullah mengatakan, limadza khalaqanallah? Mengapa atau kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada tidak ada menjadi ada? Kenapa kita ada di permukaan bumi ini? Apa tujuannya? Beliau mengatakan, khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a.
Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah semata-mata untuk beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wad dalilu qauluhu ta'ala fi surah Az-Zariyat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Dan juga dalilnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Haqqullahi 'alal ibad." Hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya. Berarti ini kewajiban kita kepada Allah, haknya Allah. Ayya'buduhu, agar hamba-hamba ini senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini hadis muttafaqun alaih. Di sini para jamaah, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan apapun di permukaan bumi ini tanpa ada hikmah dan rahasia-rahasianya. Pasti ada tujuan-tujuannya. Pasti ada rahasia-rahasianya dan pasti ada hikmah-hikmahnya. Sampai seekor nyamuk pun para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu ada hikmahnya. Tahu atau tidak tahu kita dengan hikmahnya, yang terpenting itu ada tujuannya. Kalaulah seandainya para jemaah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya untuk makan, minum, tidur, maka tidak ada ubahnya atau bedanya kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita para jemaah hanya untuk berfoya-foya di permukaan bumi ini, hanyut di dalam kemewahan, kenikmatan dunia, maka hamba-hamba Allah ini tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Oleh karena dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian, kata Allah, abatha, sia-sia, hanya untuk makan, minum, tidur, atau hanya untuk bermegah-megah dengan dunia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami. Ini kalau kita bahas tentang masalah tafsir para jemaah, ini bentuk pertanyaan ingkari namanya. Allah Subhanahu wa taala bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tidak, tetapi untuk mengingkari bahwasanya tidak mungkin seorang manusia Allah ciptakan hanya untuk makan, minum, dan tidur saja, atau hanya untuk hanyut di dalam kemewahan dunia. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada yang abatha, tidak ada yang sia-sia. Oleh karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu para jemaah tanpa ada tujuan, maka ini bertentangan dengan sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di antara nama-nama Allah adalah Al-Hakim. Sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Hikmah. Maksudnya apa? Bijaksana di dalam bertindak. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu pasti dengan perhitungan yang matang. Maka kalau kita perhatikan dialog di antara Allah dengan malaikat ketika Allah akan menciptakan manusia, malaikat mengatakan, "Kenapa ya Allah Kau menciptakan manusia yang hanya akan menumpahkan darah mereka, yang akan saling membunuh satu di antara mereka? Kenapa Engkau menciptakan orang-orang seperti itu?" Maka Allah mengatakan, "Aku lebih tahu daripada kalian."
Aku menciptakan manusia dengan ilmuku, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Hakim, bijaksana para jemaah. Penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan-pertimbangan, sehingga kita ada di permukaan bumi ini. Maka kita para jemaah harus tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Dalam surah Al-Qiyamah Allah juga mengatakan, ayahsabul insanu ayyutsraka suda. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja? Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan maksud daripada suda adalah la yu'maru wa la yunha. Tidak ada sesuatu yang diperintahkan atau tidak ada yang dilarang. Ditinggalkan begitu saja. Mustahil para jemaah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau rahimahullah menegaskan kepada kita bahwasanya Allah ciptakan kita adalah lina'budahu, agar kita beribadah kepada Allah. Ibadah dengan mengesahkan Allah. Itu tauhid. Dan juga wala nusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu tugas kita berjemaah. Jadi apakah seseorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah saja? Belum lengkap lagi. Dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya. Maksudnya apa? Apapun ibadah-ibadah yang kita lakukan para jemaah, yang kita tuju hanya Allah. Kita hanya mengharapkan pahala dan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada diri kita para jemaah, kita salat, saya salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah katakan dalam surah Al-An'am, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, kurbanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta. Maka ketika seorang hamba beribadah, tetapi ibadah tersebut dicampuri dengan perbuatan-perbuatan syirik, apakah syiriknya kecil apalagi besar, Allah tidak menerima ibadah yang seperti itu. Allah hanya menerima ibadah yang khalis, yang suci, yang bersih daripada noda-noda kesyirikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah katakan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah adalah Allah mengutus para rasul, para anbiya, mulai daripada Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya para jemaah? Agar manusia mengerti dan paham bagaimana cara beribadah kepada Allah. Sebab kalau kita ada di permukaan bumi ini bukan untuk ibadah, apa gunanya Allah mengutus para rasul dan anbiya? Yang para nabi ribuan, para rasul ratusan. Untuk apa? Maka dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus pada setiap umat rasulan, seorang rasul. Apa tugasnya? An ya'budullah. Mereka menyeru umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan at-taghut. Taghut itu maksudnya adalah sesembahan selain Allah. Maka inti dakwah para anbiya wa rasul para jemaah, mulai daripada Nuh alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masalah tauhid. Silakan cek dalam Al-Qur'an
Di situ diceritakan banyak bagaimana metode dakwahnya para anbiya wa rasul. Intinya adalah tauhid. Tauhid itu maksudnya apa? Mengesahkan Allah di dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah para jemaah. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah 13 tahun di kota Mekah para jemaah. Semenjak beliau diangkat menjadi seorang rasul umur 40 tahun. Mulai daripada itu, yang pertama kali yang beliau katakan kepada kufar Quraisy, apa dia? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Kalian akan beruntung dunia dan akhirat. Kenapa demikian berarti? Kufar Quraisy memiliki ilah-ilah yang banyak. Memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Diwujudkan dengan berhala-berhala yang mereka sembah. Kan kalau kita buka Sirah Nabawiyah para jemaah, ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, itu terdapat 360 berhala yang bergelantungan di sekeliling Masjidil Haram. Ada juga yang di Ka'bah, bahkan ada dalam Ka'bah. Berhala-berhala yang dipahat, dibuat sendiri oleh mereka, yang menyerupai orang-orang soleh pada kalangan mereka, kemudian mereka sembah. Jadi ketika Nabi mengatakan qulu la ilaha illallah, katakanlah tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, berarti konsekuensinya mereka harus mencampakkan semua Tuhan-Tuhan ini. Karena Rabb dan Sang Maha Pencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tuduh di dalam ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha perkasa, zat yang maha segala-galanya. Tidak ada yang lain para jemaah. Makanya ketika paman beliau sallallahu alaihi wasallam sakit, Abu Thalib, orang yang sangat membantu Nabi dalam berdakwah, dekingan kalau ditanya para jemaah, walaupun bukan muslim, Abu Thalib yang senantiasa melindungi Nabi daripada intimidasi kufar Quraisy secara fisik dan mental, terutama setelah kakeknya Abdul Muttalib dan istrinya Khadijah itu meninggal dunia. Yang menolong Nabi, yang menjadi dakingan Nabi, yang membela Nabi itu adalah Abu Thalib. Ketika Abu Thalib meninggal para jemaah, Nabi datang ke rumahnya. Kemudian di situ ada teman-temannya, teman-teman Abu Thalib. Nabi mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, qul, katakanlah kalimatan, sebuah kalimat, uhajju bika indallah, yang mana dengan kalimat ini aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Ketika Nabi mengatakan hal itu, teman-temannya yang samping kiri mengatakan, "Jangan katakan itu. Kalau engkau mengatakan hal itu sama dengan engkau menghinakan, mencampakkan Tuhan-Tuhanmu yang banyak di Masjidil Haram itu, berhala-berhala itu. Jangan ucapkan kalimat itu." Sampai akhirnya Abu Thalib meninggal di atas kekafiran. Sehingga disebutkan di dalam hadis, dia adalah orang yang paling ringan azabnya di neraka. Diletakkan sandal di kakinya yang menggelegak isi otaknya. Itu paling ringan berjemaah. Karena ada jasanya di dalam Islam. Kenapa Abu Thalib menolak para jemaah? Karena dia paham konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Ini tauhid. Maka dia tidak mengucapkannya. Sampai ketika Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya para jemaah, ketika beliau sakit, ya, kan diceritakan beliau sakit, demam panas, kadang-kadang sadar, pingsan, sadar, pingsan. Dikisahkan ketika beliau sadar, itu beliau ucapkan kalimat la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahud dan Nasara. Kenapa Allah melaknat mereka? Karena mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid tempat mereka beribadah. Lihat para jemaah. Seseorang kalau di akhir-akhir hayatnya dia mengucapkan sesuatu, itu sesuatu yang paling penting, kan ya?
Tidak mungkin yang tidak penting. Yang paling penting, ketika Nabi pingsan, sadar, beliau tidak tanya, mana istriku, mana anak-anakku. Tidak. Yang beliau khawatirkan adalah kita umatnya. Sehingga beliau mengatakan apa? La'anallahu al-yahud wan nasara. Ini masalah kesyirikan berjamaah. Memperingatkan umat daripada kesyirikan. Kenapa? Sesoleh manapun seorang hamba, sebanyak manapun ibadah seorang hamba, tetapi ketika dia mencampurkan ibadah tersebut dengan kesyirikan, tidak ada gunanya berjemaah. Apalagi syirik besar. Seseorang meninggal di atas syirik yang besar, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amalannya akan dihapuskan. Tidak ada gunanya, Pak, puluhan kali pergi haji kalau tetap berbuat syirik besar. Itu yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, maka batallah seluruh amalanmu. Ini para jemaah, Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khalilullah, kekasih Allah, apalagi kepada kita. Jadi ibadah ini harus apa? Murni dia. Ini tujuan kita para jemaah. Oleh karena kita harus apa? Mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya hanya untuk beribadah kepada Allah semata-mata di dunia ini. Nah, di sini ketika kita katakan tadi tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah, bukanlah harus kita berada di masjid ini 24 jam, baca Quran 24 jam. Enggak para jemaah. Maksudnya adalah apapun aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dunia, orientasinya adalah akhirat. Kalau kita bekerja, azan berkumandang, maka tinggalkan pekerjaan kita. Kita sedang rapat meeting contohnya nih, dengan klien-klien kita. Azan, berhenti, izin saya mau sholat. Oh ini proyek nih, enggak apa-apa. Ini kalau di break nih, berhenti, proyek hilang nih, tidak apa-apa. Kenapa? Pekerjaan itu hanya selingan berjamaah. Tujuan utama kita apa? Ibadah. Artinya apa? Seorang hamba harus memprioritaskan, mengutamakan, mendahulukan perkara-perkara akhirat daripada dunianya. Itu maksudnya, Pak. Kalau kita berdagang, contohnya, azan berkumandang, berhentikan transaksi jual beli kita, ambil wudhu, pergi ke masjid, sholat. Kalau ada orang mau beli, kan untung itu kita katakan, enggak, berhenti dulu. Kenapa? Ini selingan. Tugas utama saya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pola pikir seperti ini ibaratnya, jangan dibalik. Jangan jadikan ibadah sebagai selingan. Dunia, mencari dunia sebagai tujuan. Itu salah. Kalau seperti itu para jemaah, tidak ada bedanya kita dengan orang kufar, orang-orang kafir, Pak. Itu gunanya kita tahu apa tujuan kita hidup gitu. Bukan berarti kita harus sholat duha terus. Kalau ditanya, enggak kerja Pak, enggak Ustaz, rezeki kan sudah ditanggung, datang sendiri nanti. Bukan itu maksudnya. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan di permukaan bumi ini, orientasinya adalah apa? Akhirat. Dahulukan perkara-perkara akhirat berbanding dunia. Jangan dibalik. Kenapa? Tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ada di dalam setiap sanubari kita, para jemaah. Karena kita di dunia sebentar. Dunia bukan kampung kita, bukan kampung abadi kita. Ini tempat kita singgah, beli oleh-oleh. Seperti itulah analoginya. Kita akan berangkat nantinya. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Sudah banyak para jemaah, saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menunggu giliran. Dan kalau kita sudah pergi meninggalkan dunia, tidak ada waktu untuk kita beribadah. Jadi ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang Allah katakan dalam surah Al-Hijr ayat yang terakhir 99. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadalah engkau Muhammad kepada Rabbmu sampai keyakinan datang kepadamu. Maksudnya apa? Al-yaqin dia adalah al-maut. Jadi kalau ditanya, "Ustaz, sampai kapan kita beribadah?" Sampai kita wafat. Itu jawabannya. Karena kalau kita sudah terbujur kaku para jemaah, dimandikan, dikafankan, ditangisi oleh orang yang kita cintai, yang tinggal adalah pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita lakukan. Jika baik, kita mendapatkan balasan yang baik. Jika buruk, kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, ketika beliau mengomentari ayat tadi, beliau mengatakan, "Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'min ajalan dunal maut." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan batasan ibadahnya seorang hamba kecuali datangnya kematian. Kan pernah ditanya dalam suatu ketika Imam Ahmad rahimahullah, ditanya, "Ya Imam, matar raha?" Wah Imam, kapan kita istirahat nih? Kapan kita selesai sholat? Kapan kita selesai baca Quran? Kapan kita tidak puasa lagi? Kapan kita tidak bayar zakat lagi? Kapan kita berhenti ibadah? Beliau mengatakan, "Inda awali qadamin yada'uha fil jannah." Ketika seorang hamba memastikan satu kakinya di surga Allah Subhanahu wa taala, baru istirahat para jemaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin penting yang harus kita pahami, ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu bukan untuk Allah. Tapi ibadah-ibadah itu untuk kita, para jemaah, untuk diri kita. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada perlunya dengan ibadah kita. Allah tidak punya kepentingan dengan ibadah kita. Jadi untuk siapa? Untuk kita. Kan disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim, berjemaah, yatsba'u al-mayyita thalathatun. Yang mengiringi jenazah ada 3 golongan. Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amalannya. Yarji'uthnani, 2 akan kembali. Keluarga akan kembali. Keluarga yang mengiringi kita sampai ke kubur, istri, suami, anak, siapa saja, sahabat-sahabat kita, mereka tidak akan terus menunggu kita di kubur itu, berjemaah. Dia akan kembali. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, kita akan dilupakan. Mereka akan hidup normal kembali. Kemudian wamaluhu juga kembali, harta juga kembali. Apapun yang kita miliki para jemaah, itu akan dibagi-bagi oleh ahli waris kita. Anak dapat segini, istri dapat segini, ayah dapat segini, ibu dapat segini. Wa yabqa wahid, yang tinggal 1, Pak. Siapa dia? Itulah amaluhu, amalan itu. Jadi amal kita para jemaah, salat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada siapa saja, itu ibadah. Akan kita rasakan manfaatnya setelah kita meninggal nantinya. Jadi untuk kita. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Isra, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, itu untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau seandainya kalian melakukan sebuah kesalahan, itu adalah untuk orang yang melakukannya. Dia harus menanggung kesalahan tersebut. Jadi Allah tidak butuh padanya. Itu yang Allah katakan dalam Al-Quran, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah." Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Allah suruh kita untuk beribadah, tapi ibadah-ibadah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Nah, kalau kita tahu itu, kita harus senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, para jemaah. Jangan asal-asalan. Karena kebaikannya untuk kita. Kalau kita sholat, berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas sholat kita.
Hendaklah kita salat seperti yang Nabi SAW ajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mencontoh cara Nabi salat. Jangan asal-asalan berjemaah. Dia harus berkualitas. Ya. Harus bagus dia. Kenapa? Kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita berjemaah. Dan seperti sabda Nabi SAW tadi dalam kitab ini, haqqullahi 'alal ibad, haknya Allah kepada hamba yang harus dipenuhi oleh hamba. Berarti kewajiban seorang hamba kepada Allah ayya'buduhu, agar hamba tersebut senantiasa beribadah kepada Allah. Apakah cukup? Belum. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak mempersekutukannya bihi, dengan peribadatan tersebut kepada Allah, syai'a, dengan sesuatu apapun. Jadi harus mengesahkan dan menjauhi kesyirikan berjamaah. Jangan campurkan ibadah tersebut dengan kesyirikan-kesyirikan. Ketika seseorang sholat, dia ingin dipuji, itu syirik kecil. Ulama mengatakan ibadah sholatnya itu akan dihapus pahalanya. Tapi kalau dia sholat melakukan syirik yang besar, datang ke dukun, menyembah kubur, syirik besar, itu bukan hanya ibadah sholatnya yang hilang pahalanya, bahkan semua ibadahnya itu akan hilang pahalanya, dihapuskan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah tauhid dan syirik akan kita bahas di buku ini nanti sesuai pertanyaannya para jemaah. Yang perlu kita tahu, kehidupan kita di dunia terbatas. Makanya waktu itu sangat berharga bagi seorang muslim para jemaah. Bahkan lebih berharga daripada emas dan perak. Emas dan perak ketika dia luput daripada kita, mungkin saja kita akan mendapatkannya kembali kalau kita berusaha. Tapi kalau ketika dia sudah berlalu, dia akan kembali lagi, Pak. Makanya seharusnya kita bersedih ketika bertambah usia, bukan bergembira. Karena secara otomatis ketika usia kita bertambah, maka sejatinya jatah kita hidup di muka bumi ini semakin berkurang. Usia bertambah, tandanya apa? Berarti jatah kita untuk hidup itu semakin berkurang, Pak. Itu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, ya bani Adam, innama anta ayyam. Wahai anak keturunan Adam, kali ini hakikatnya adalah bilangan hari-hari. Idza zahaba yaumuk zahaba ba'du. Ketika hari-hari, satu hari saja hilang, maka berkuranglah kehidupanmu. Berkurang jatah hidup kita para jemaah. Dan nanti pada hari kiamat, di antara perkara-perkara yang disesalkan oleh manusia adalah hilangnya waktu, hilangnya kesempatan beribadah di dunia para jemaah. Kenapa? Karena tidak tahu tujuan hidupnya. Dia hanya mencari dunia. Padahal dunia itu tidak akan dia bawa ke kuburnya para jemaah. Makanya salah satu di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Artinya apa? Hari penyesalan. Semuanya. Orang mukmin menyesal kenapa pahalanya kurang. Kenapa tidak beribadah sebagaimana dahulu. Orang kafir apa lagi? Menyesal kenapa? Kenapa saya tidak beriman kepada Allah dahulunya di dunia? Kenapa saya tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Kenapa saya tidak patuh kepada isi Al-Quran dahulunya? Penyesalan berjemaah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran agar menjadi iktibar kepada kita. Di antaranya dalam surah Fatir ayat 37. Dan ayat-ayat seperti ini sangat banyak dalam Al-Quran berjemaah. Di ayat ini Allah mengatakan wahum yastarikhuna fiha, dan mereka orang-orang yang sedikit amalnya di dunia ini, yang banyak membuang-buang waktu, tidak beribadah di dunia, yastarikhuna fiha, mereka berteriak di dalamnya. Di dalam mana berjemaah? Di neraka. Ini berteriak bukan gembira, Pak, sedih. Terasa sakitnya penyiksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bandingan api
di neraka dengan api di dunia itu 70 kali lipat panasnya, Pak. Api dunia saja, Pak, kalau terkena kulit kita, itu sudah kesakitan. Bayangkan 70 kali lebih panas seperti itu. Apa yang mereka teriakkan? Itu wujud daripada penyesalan. Allah katakan, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, akhrijna minha. Ya Rabb kami, akhrijna, keluarkan kami. Daripada mana? Daripada neraka ini ya. Untuk apa? Na'mal salihan, agar kami bisa beramal soleh kepadamu ya Allah, beribadah kepadamu ya Allah. Ghairal ladzi kunna na'mal, bukan ibadah yang kami lakukan dahulunya, bukan itu, lebih banyak lagi. Lihat tuh, mereka ingin keluar itu bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk istirahat daripada azab, bukan, hanya untuk beribadah. Karena mereka dulu menyesal, Pak, membuang-buang waktu di dunia, tidak tahu tujuan hidup gitu. Tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat pun tidak mau. Kalaupun sholat asal-asalan, disuruh puasa dia tidak puasa. Ini menyesal, Pak. Ya, tapi tidak ada gunanya lagi. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Apakah tidak kami telah panjangkan umurmu? Lihat tuh. Kami telah panjangkan umurmu. Kami telah berikan kesempatan untukmu sehingga kamu bisa berpikir, kenapa Allah beri saya kehidupan ini? Kenapa Allah panjangkan umur saya? Kita harus muhasabah diri, para jemaah. Kita harus senantiasa introspeksi diri. Kita harus lihat kekurangan-kekurangan diri kita. Jangan orang lain, Pak. Kita harus tahu di mana kelemahan kita, terutama masalah akhirat nih. Kenapa demikian? Karena itu tujuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, umurmu kan sudah dipanjangkan. Kenapa tidak beribadah? Kenapa sekarang minta dikeluarkan? Kenapa sekarang baru menyesal? Bahkan Allah mengatakan, wa ja'akumun nadhir, bahkan sudah datang peringatan-peringatan kepadamu. Satu di antaranya, Pak, kondisi tubuh kita. Awalnya kita seorang yang kuat, umur 20-an, 30-an, sekarang sudah banyak penyakitnya, kolesterolnya, darah tingginya, setiap hari harus minum obat. Itu tanda-tanda, Pak. Itu an-nadhir. Kemudian rambut kita yang dahulunya hitam, sekarang sudah tumbuh uban-ubannya. Itu nadhir, Pak. Itu peringatan. Kulit kita yang awalnya tegang, sekarang sudah keriput. Itu tanda-tanda, Pak. Wa ja'akumun nadhir. Nah, maka kan dalam Quran, di umur 40 tahun itu umur yang krusial, Pak. Orang kalau tidak berubah untuk kebaikan di umur 40 tahun, dia tidak akan bisa berubah. Seseorang yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk di umur 40 tahun, Pak, kalau udah tidak berubah, dia tidak akan pernah berubah. Dia akan susah untuk berubah. Karena kalau sudah 40 tahun, Pak, Nabi saja umur 63 tahun, Pak. Sisa 23 tahun lagi. Itu pun kalau iya seperti itu. Jadi sudah ada tanda-tandanya. Allah tidak langsung ambil, enggak. Sudah tanda-tandanya. Oh, ini tandanya, ini tandanya, ini tandanya. Kalau kita, ini clue-cluenya nih. Hati-hati. Enggak juga. Dipanjangkan umur, enggak juga. Maka dikatakan hadis Nabi SAW, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mantala umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, tapi baik amalannya. Dan kebalikannya, Pak, orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalannya. Sudah diberi tanda-tanda, sudah diberi peringatan gitu. Di akhir ayat Allah mengatakan, fadzuku fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah, tidak akan ada bagi orang-orang yang zalim penolong. Karena hakikatnya ketika seorang berdosa, Pak, itu dia telah menzalimi dirinya. Kenapa? Kita diciptakan bukan untuk durhaka kepada Allah, bukan. Kita diciptakan untuk apa? Beribadah. Kalau seorang hamba durhaka, hanyut di dalam perbuatan-perbuatan dosa, berarti dia telah menzalimi dirinya. Kenapa demikian? Karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.
Allah ciptakan kita seperti ini, Pak. Allah berikan kita akal untuk berpikir, bukan untuk mendurhakai Allah, bukan. Tapi untuk mentaati perintah-perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Maka Allah beri kita akal, ini baik, ini buruk. Ini jalan-jalan ke surga, ini jalannya nih. Ini jalan-jalan ke neraka, ini jalannya nih. Semua diterangkan. Tidak ada yang kurang, Pak. Sekarang tergantung kepada kita, mana yang mau kita pilih jalannya. Kalau ingin ke surga, ini jalannya. Itulah tujuan kita. Para jemaah, Nabi Adam itu di mana hidupnya pertama kali? Di dunia apa di surga? Di surga. Kan ya kan? Di surga pertama kali. Baru terjadi sesuatu dikeluarkan di surga. Artinya apa? Tempat abadi dan paling pertama seorang manusia di surga. Itu kampung kita, Pak. Dan kita ingin kembali ke situ. Tapi kembali ke surga itu tidak ada yang gratis, Pak. Semuanya butuh kepada perjuangan, pengorbanan, air mata di dunia ini, Pak. Kita akan merasakan manfaatnya nanti di akhirat. Oh, makanya saya dulu banyak sholat. Alhamdulillah, ini pahalanya. Oh, makanya saya bersusah payah untuk mendidik anak-anak saya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Itu adalah investasi terbaik saya. Sehingga ketika dia angkat kedua tangannya, dia mengatakan Rabbi ufirli wali walidayya, sampai doanya kepada kita, Pak. Sehingga kubur kita yang awalnya sempit dilapangkan oleh Allah. Orang tua, Pak, kalau sudah berhasil membuat anaknya mendoakannya, itu keberhasilan luar biasa. Tidak perlu kaya, tidak perlu tinggi pendidikan, tapi dia tahu berbakti kepada orang tuanya. Itu sudah, Pak. Tahu dia haknya Allah, tahu dia hak orang tuanya, itu melebihi apa, Pak? Kita akan tahu nanti manfaat-manfaatnya dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Pak. Ya, baik, mungkin ini untuk pertemuan perdana kita di buku ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita bisa meneruskannya. Sebenarnya para jemaah tidak ada yang baru yang saya sampaikan, karena ini buku sudah sering diajarkan. Dan ini hanya mengulang-ulang daripada apa yang telah disampaikan oleh para asatidz sebelumnya tentang masalah ini. Tapi seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Tujuan kita untuk mengaji ini adalah bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya para jemaah. Yang baik daripada Allah, ini tidak baik kelemahan daripada saya pribadi. Mohon maaf kata-kata daripada tempatnya. Kadang-kadang kalau kita berbicara ini tidak terkontrol, terlalu tinggi intonasinya, mungkin tidak biasa mendengar. Oh, kayaknya Ustaz ini marah-marah. Enggak, saya biasa seperti itu. Ya, mungkin itu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.